Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan BEK 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ewalde Adelinda Berek, SPD. Saya sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25890523557. Hari ini Selasa tanggal 12 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan ujian kinerja di Sekolah Dasar Impres Anambeta pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dengan materi Perempuan dan Laki-laki Diciptakan Sebagai Citra Allah, kelas 5. Terima kasih, selamat menyaksikan. Salam. Silakan duduk. Terima kasih, Bu Guru. Apa kabar? Baik. Anak-anak sudah berdoa? Belum. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, berilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu Guru. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Apakah semua hadir? Hadir. Baik, kalau semua hadir, anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Baik, anak-anak, apa gambar di depan ini? Gambar perempuan. Perempuan itu seperti siapa? Perempuan lainnya. Kalau yang ini? Laki-laki. Nah, laki-laki seperti siapa? Seperti Mores, Elo, Charlie, dan teman laki-laki lainnya. Baik. Kalau di antara dua gambar ini, apakah ada yang berbeda? Ada. Mengapa laki-laki dan perempuan itu berbeda? Karena secara fisik perempuan rambut panjang, suaranya lebih halus dan cantik. Sedangkan laki-laki? Rambut pendek, badan lebih kuat, suara agak kasar dan ganteng. Hari ini kita akan belajar tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah dengan tujuan peserta didik mampu menjelaskan makna manusia, perempuan dan laki-laki diciptakan menurut citra Allah dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap saling menghargai,
antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengungkapkan rasa syukur atas martabat manusia sebagai citra Allah. Di sini Ibu ada siapkan satu cerita tentang hadiah dari Ibu dalam bentuk video. Hadiah dari Ibu. Edo adalah anak laki-laki dari Ibu Elizabeth dan Bapak Donatus. Edo kini berusia 9 tahun. Sejak kecil, jika Edo berulang tahun, ayah dan ibunya selalu memberi hadiah mainan atau keperluan sekolah. Hadiah mainan untuk Edo diantaranya mobil-mobilan, pistol-pistolan, robot, dan mainan dan sepeda berwarna merah. Edo mempunyai adik perempuan bernama Eda. Beberapa hari yang lalu, Eda berulang tahun yang ketiga. Sebagaimana ayah ibunya selalu memberikan hadiah kepada Edo, mereka juga memberi hadiah istimewa kepada Eda adiknya. Ayah dan ibu menghadiahkan sebuah boneka yang cantik berambut pirang, berpita ungu dan berbaju bunga-bunga berwarna merah jambu. Boneka untuk Eda juga bisa berkedip dan menyanyi jika disentuh. Setelah bermain bersama, Eda nampak lelah dan tertidur. Edo merapikan dan menyimpan mainan mereka ke tempatnya masing-masing. Ketika hendak menempatkan boneka Eda, Edo menimang boneka itu sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Edo membelai rambut boneka itu dan terus menimangnya. Ketika ibu melihat Edo melakukan hal itu, ibu menegur Edo dan meminta Edo untuk tidak melakukan lagi. Edo pun berhenti menimang boneka itu, kemudian menempatkan boneka milik Eda pada tempatnya. Baik, anak-anak sudah dengar ceritanya dan sudah menyimaknya dengan baik? Sudah. Apa judul cerita tadi? Hadiah dari Ibu. Apa? Hadiah dari Ibu. Apakah ada perbedaan hadiah antara laki-laki dan perempuan? Ada. Hadiah laki-laki itu berupa apa saja? Robot. Apa lagi? Mobil-mobilan. Apa lagi? Pasti banyak lagi. Apa lagi? Sepeda. Kalau hadiah perempuan? Jepit. Boneka. Apa lagi? Masih banyak itu. Mendol. Dari cerita tadi mau menegaskan bahwa di antara perempuan dan laki-laki itu punya perbedaan. Sekarang kita akan melanjut pada langkah kedua tentang menggali ajaran kitab suci dari teks kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Anak-anak diminta untuk menonton dan menyimak bacaan berikut. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas tanah dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah menciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman,
kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk anak-anak kerjakan dalam bentuk kelompok. Silakan membaca dan mengerjakannya. Baik, anak-anak sudah semua? Sudah. Apakah masih ada kelompok lain yang belum kerja? Masih. Kelompok yang mana yang masih kerja? 4. Oke, silakan kerja dulu. Sambil menunggu kelompok 4 kerja, kelompok yang sudah boleh presentasi. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia dalam 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya setara dalam martabat, saling melengkapi satu sama lain, dan bersama-sama dipanggil untuk bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kisah penciptaan kedua, manusia dibentuk dari tanah, lalu Tuhan menghembuskan napas kehidupan. Ini menegaskan bahwa manusia berasal dari ciptaan duniawi, tetapi hidupnya berasal dari Allah. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Kelompok 2 silakan maju. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengapa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. 1. Mencerminkan sifat ilahi. Manusia diciptakan dengan kemampuan untuk berpikir, mencinta, berkreasi, dan membuat keputusan moral dan hal-hal yang mencerminkan sebagai dari sifat Tuhan. 2. Memiliki martabat dan nilai yang tinggi karena manusia diciptakan menurut gambar Tuhan. Setiap orang memiliki nilai yang melekat dan tidak dapat dihapus terlepas dari status, ras, atau kemampuan. Oke, kelompok 3 silakan maju. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang
tentang dapatkah laki-laki dan perempuan hidup sendiri-sendiri. Laki-laki dan perempuan tidak diciptakan untuk hidup sendiri-sendiri karena sejak awal Allah menciptakan mereka untuk hidup dalam relasi dan saling melengkapi. Sebab dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 8 Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk hidup dalam kebersamaan, bukan kesendirian. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana cara manusia menguasai alam. Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk memelihara bumi, bukan untuk merusaknya. Contohnya, menyirami tanaman, menjaga kebersihan lingkungan. Manusia boleh memakai hasil alam, air, tanah, tumbuhan, hewan secukupnya, tidak berlebihan. Manusia harus menyayangi hewan dan tumbuhan karena semuanya adalah ciptaan Tuhan. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan tidak membuang air sembarangan. Jika alam rusak, manusia ikut bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Sekian dan terima kasih. Satu, hebat. Hasil diskusi kelompok. Sekarang kita akan masuk pada langkah ketiga, mengasah kepekaan hati dan menciptakan aksi nyata. Dalam langkah yang ketiga ini, Ibu minta anak-anak untuk hening sejenak, untuk kita meresapi sama-sama peran kita sebagai laki-laki dan perempuan. Apakah saya sudah merasa bersyukur diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan? Dan apakah saya sudah bersikap baik sebagai citra Allah? Dan apakah saya sudah bersikap hormat terhadap orang tua, sesama, sebagai citra Allah? Kita akan menyimpulkan bersama kegiatan kita pada hari ini yang tentang
perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Meskipun berbeda kodrat, keduanya memiliki derajat yang sama. Mereka bertugas untuk membantu Tuhan, untuk melahirkan manusia baru dan menguasai alam lingkungan. Yang tadi kita sudah bahas bersama dalam diskusi tadi, bahwa manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai perempuan dan laki-laki melalui orang tua. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, apakah anak-anak merasa senang mengikuti pelajaran hari ini? Senang! Baik, kalau anak-anak senang, ibu juga bangga. Yang kedua, apakah anak-anak sudah bisa membedakan mana laki-laki dan mana perempuan? Sudah! Apakah anak-anak merasa kesulitan saat mengikuti pelajaran hari ini? Tidak! Baik, kalau memang tidak, terima kasih untuk anak-anak. Sebagai tugas PR-nya di rumah, anak-anak bisa menulis soal yang ada di papan. Silakan. Tulis perbedaan fisik antara perempuan dan laki-laki. Silakan. Sudah? Oke, baik. Kalau sudah, mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Anak-anak kita untuk berdiri supaya kita bisa menutup kegiatan kita dengan berdoa. Salah satu anak pimpin kita doa. Jadi sudah siap.